والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin ayyuhal ikhwan jamaah Id rahimakumullah. Setiap manusia yang dilahirkan di atas dunia mempunyai dan membawa sifat dasar yang disebut dengan fitrah. Salah satu sifat fitrah tersebut adalah hasrat atau keinginan yang kuat untuk kembali ke tempat di mana ia berasal. Ketika kita bertanya ke dalam diri, dari manakah aku berasal, maka kita diperintahkan untuk mengenal diri, siapakah aku sebenarnya ini. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Adz-Dzariyat ayat 20-21. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Apakah kamu tidak memperhatikannya? Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pastinya dengan berpasang-pasangan. Seumpama ada alam lahir, pastinya ada alam batin, ada laki-laki dan ada perempuan, ada siang dan juga ada malam. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan kami ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan supaya engkau mendapat pengajaran. Adz-Dzariyat ayat 49. Dalam ajaran Islam, diri kita dibagi menjadi minimal 2 bangunan. Yang pertama yang disebut dengan bangunan jasmani, yang kedua yang disebut dengan bangunan rohani. Hasil interaksi jasmani dan ruhani, maka muncullah perkawinan anak ruhani dan jasmani. Lahirlah anak yang bernama jiwa atau nafsani. Jika dilihat dari asalnya, maka jasmani berasal dari ibu bapa, yang juga berasal dari garis keturunan sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan ruhani manusia berasal dari Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan kepadanya rohnya, dan dia menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Sedikit sekali di antara kamu bersyukur. As-Sajdah ayat 9. Nabi Muhammad bersabda, Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku adalah diciptakan dari cahaya Allah, dan sedangkan orang-orang yang beriman itu dijadikan dari cahayaku. Awwalu ma khalaqallahu ta'ala ruhi. Pertama-tama yang dijadikan Allah adalah cahayaku.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam jasmani dan ruhani manusia masing-masing memiliki hasrat atau keinginan yang kuat untuk kembali menemui asalnya masing-masing. Tetapi keinginan yang kuat itu untuk kembali menemui yang asal tidak semuanya terpenuhi dengan baik dan benar. Keinginan itu atau hasrat tersebut untuk kembali menemui asal kita dapat terpenuhi dengan dua cara. Yang benar dengan sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan diperintahkannya umat Islam untuk merayakan dua Id. Yang pertama Idul Fitri dan yang kedua adalah Idul Adha, lengkap dengan ritual keagamaan yang mendahulunya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW datang ke Madinah. Sedangkan bagi penduduk Madinah ada 2 hari yang mereka bermain-main padanya dan merayakannya dengan berbagai permainan. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah hari yang 2 ini? Penduduk Madinah menjawab, adakah kami di masa jahiliyah bergembira ria padanya? Kemudian Rasulullah bersabda, Allah telah menukar 2 hari ini dengan yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Sebelum merayakan hari Idul Fitri, umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh sampai akhirnya masuk pada 1 Syawal. 1 Syawal dipenuhi dengan kegembiraan dan keriangan oleh sesama umat Islam. Di negara kita, di daerah kita, Hari Raya Idul Fitri dirayakan dengan tradisi mudik atau pulang kampung ke asalnya masing-masing untuk bertemu dengan orang tua di tempat tinggalnya masing-masing tentunya. Dan saat bertemu dengan orang tua tersebut kita melaksanakan tradisi yang disebut dengan sungkem atau salim atau salam-salaman atau halal bihalal, apapun itu namanya, agar kita mendapatkan ampunan dosa dari sesama, agar kita mendapatkan ampunan dosa dari kesalahan yang pernah kita perbuat. Dalam tradisi tersebut kita melihat bahwa Islam di Indonesia, di daerah kita telah mempunyai tradisi untuk memenuhi hasrat keinginan setiap manusia untuk kembali pada asal jasmaninya, yaitu untuk kembali kepada kedua orang tuanya di daerah masing-masing. Untuk memenuhi hasrat dan keinginan ruhani untuk kembali kepada asalnya, Allah memerintahkan setiap umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Pada hakikatnya proses ritual ibadah haji merupakan proses perjalanan anak manusia untuk kembali pulang ke asalnya, baik secara jasmani maupun secara ruhani. Jasmani jika ditelusuri asalnya semuanya berasal dari nenek moyang, yaitu Adam dan Siti Hawa. Sedangkan ruhani manusia berasal dari Allah Ta'ala. Dalam ritual ibadah haji, yang menjadi puncaknya adalah wukuf di Padang Arafah, yang merupakan tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Sayyidah Hawa ketika diturunkan di atas dunia. Dari pertemuan itu maka lahirlah keturunan dari mereka berdua yang saat ini kita semua, yang jumlahnya mencapai lebih dari 5 miliar. Setiap umat Islam mempunyai keinginan, hasrat yang kuat untuk kembali memfaktilisasi atau menelusuri asalnya dari mana dan akan kemana dia kembali pulang. Ingin kembali berkunjung ke Padang Arafah untuk merenungkan proses terjadinya pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa, tepatnya di Jabal Rahmah. Sedangkan secara rohani setiap manusia juga mempunyai hasrat atau keinginan untuk kembali kepada asalnya, yaitu Allah Ta'ala. Keinginan ini disalurkan melalui proses ibadah haji dengan cara wukuf di Padang Arafah untuk mengenal dan bertemu dengan Allah. Wukuf artinya menghentikan, sedangkan Arafah artinya mengenal. Jadi hakikat wukuf di Padang Arafah adalah proses ritual untuk menghentikan aktivitas jasmani untuk mengenal dan bertemu dengan asal kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan seluruh manusia untuk melaksanakan haji,
niscaya mereka datang kepada engkau dengan berjalan kaki dan mengendarai unta-unta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Sejarah jasmani, tugas melaksanakan ibadah haji adalah melaksanakan rukun haji dengan sempurna, yang merupakan simbol dari gerak-gerik kembali ke usul kita menjadi jasmani kita. Sedangkan secara ruhani bertujuan untuk kembali menemui asalnya, yaitu Allah. Hal ini berarti bahwa setiap umat Islam yang melakukan ibadah haji harus kembali menemui ruhaninya, yaitu Allah Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzaba thumma la tunsurun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepadamu azab, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau harus berusaha dengan keras, dengan kuat untuk menemui Tuhan kau, untuk menemui Tuhan kamu sampai engkau bertemu dengannya. Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk mengadakan pertemuan atau perjumpaan dengan Allah sewaktu masih hidup di dunia dengan melaksanakan ibadah haji. Jadi hadirin sekalian, Idul Adha merupakan sarana untuk merayakan kembalinya seorang manusia yang berhasil bertemu dengan Tuhannya. Kata Id berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali, sedangkan kata Adha seakar dengan kata duha yang artinya adalah cahaya yang terang benderang atau cahaya yang terang di siang hari. Sehingga Idul Adha dapat diartikan sebagai proses kembalinya seorang manusia yang pulang ke asalnya, yaitu nurullah atau cahaya Allah yang terang benderang, dengan melakukan prosesi wukuf di padang Arafah. Wukuf artinya berhenti atau menghentikan segala aktivitas jasmani dan indrawi dalam rangka mengenal Allah, dalam rangka Arafah di padang yang terang, sesuai dengan hadis Nabi, Al-Hajju Arafah, bukti itu adalah mengenal, bukit itu adalah mengenal. Mengenal siapa? Tentunya adalah Allah yang pepadang atau terang di padang Arafah. Wukuf adalah puncak tertinggi dari ibadah haji yang dilakukan di sebuah tempat atau padang yang luas yang kita sebut dengan Arafah. Apakah wukuf itu? Apakah Arafah itu? Mengapa tempat itu menjadi sebuah tempat yang amat penting? Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa wukuf berasal dari kata waqafa yakifu yang artinya berhenti atau diam. Arafah berasal dari kata arafa ya'rifu yang berarti mengetahui atau mengenal atau memahami. Di tempat itu, di padang Arafah, saat ibadah wukuf atau saat jamaah mewakafkan diri, diharapkan mereka mengenal dan memahami tentang dirinya, siapa, untuk apa, dan kemana tujuannya. Dosa-dosanya dia ingat, langkah-langkahnya dia ingat, dan lain sebagainya. Arafah juga diyakini sebagai tempat pertemuan Adam dan Hawa. Di dalam Al-Quran kata Arafah dipakai saat Nabi Ibrahim memahami bahwa benar mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Idul Kurban juga dikatakan, Idul Adha juga dikatakan sebagai Idul Kurban, yang maknanya kurban berarti artinya mendekat, berakar kata dari koroba yaqrobu, dekat dalam arti sejalan pada diri manusia yang disebut dengan al-muqarrabun atau hamba yang didekatkan. Idul Kurban kemudian bisa dikatakan atau bisa dimaknai sebagai sebuah hari di mana kita berupaya kembali pada hakikat kemanusiaan yang mendambakan dekat dengan yang Maha Rahim, yang mendambakan dekat dengan Allah. Banyak cara yang bisa kita tempuh untuk mendapat kepadanya, untuk mendekat kepadanya. Maulana Jalaluddin Rumi menyebutkan bahwa dekatnya Allah sebanyak helaan nafas manusia.
Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Hadirin rahimakumullah, bagi orang yang bertasawuf, kurban tidak saja bermakna memotong seekor kambing atau hewan yang terbaik, melainkan jauh lebih dari itu, yakni mengorbankan kecintaan kepada Allah Ta'ala, mengorbankan kecintaan kepada selain Allah Ta'ala, khususnya kecintaan terhadap sesuatu yang mendominasi ruang hati, agar tauhid menjadi bersih, agar Allah mengaruniai makna dari ahadiyah secara hakiki. Sebagaimana kisah Nabiullah Ibrahim yang begitu lama mendambakan seorang putra dengan khusyuk melantunkan doa-doa. Setelah dikaruniai seorang putra yang bernama Ismail, membuatnya hatinya berpaling. Yang tadinya hanya terisi oleh Allah, mulai berbagi, terisi oleh putranya. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih putra tersayang ini, agar hatinya kembali murni, hanya mencintai Allah Ta'ala saja. Artinya, orang-orang yang mengikuti hakikat kisah ini dengan jalan memerangi hawa nafsunya yang disebut dengan mujahadah, pada setiap kesempatan dalam istilah tasawuf disebut dengan mutasawwifin atau mutasawwifun. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan jika hari ini dapat juga dikatakan sebagai hari rayanya para ahli sufi, hari rayanya para mutasawwifin. Nama lain Idul Kurban adalah Idul Adha tadi. Adha memiliki makna penyembelihan, harus ada yang disembelih pada hari ini. Bukan persoalan apa kita memiliki harta atau tidak menyembelih, apakah kita berhasil atau punya atau tidak untuk menyembelih hewan. Kita yang termasuk belum memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban, sesungguhnya telah diberi kemampuan untuk melakukan prosesi penyembelihan lain, yaitu menyembelih kambing dan sapi dalam tanda kutip, maupun hewan ternak dalam tanda kutip, yang beranak pinak di dalam diri kita. Apa itu? Hewan ternak sesungguhnya adalah tamsil dari dominasi hawa nafsu dan syahwat kita. Perumpamaan segala kesesatan dan keburukan, kebodohan, kedengkian, ketakaburan, buruk sangka, kemalasan, kecintaan pada hal-hal materi, dan aspek lainnya yang harus kita sembelih dari diri kita. Allah menyebut orang-orang tersebut dengan orang-orang yang buta hati, buta akal, pikirannya lebih sesat dari hewan yang ternak. Bahkan Maulana Jalaluddin Rumi dalam Masnawi menafsirkan 4 ekor burung yang disembelih dan dicincang oleh Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 260 sebagai 4 ekor unggas yang ada dalam diri kita. Keempat ekor unggas itu adalah bebek yang mencerminkan kerakusan, ayam jantan yang melambangkan nafsu, merak yang menggambarkan kesombongan, dan gagak yang melukiskan keinginan yang berlebihan. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah la ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi
وثنى بملائكته بقدسه قال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر عمر عثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءنا أعداء عدن وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلزال والمهن والسوء والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Idul Adha sudah kita laksanakan. Selanjutnya kita musafahah. Mohon semuanya berdiri, laki-laki terlebih dahulu dan langsung kita berbuat. Selanjutnya